People pleaser. Ini kebalikannya dari egois. Banyak orang egois selalu mentingin diri mereka sendiri. Tapi people pleaser ini kebalikannya. Mereka terlalu baik sama orang lain. Dan kenapa terlalu baik sama orang itu nggak bagus? Memang benar bikin orang lain senang itu bagus. Tapi masalahnya di sini dengan people pleaser, yaitu pada saat kita mengutamakan kebahagiaan orang lain dan lupa dengan kebahagiaan kita sendiri. Ini dari pengalaman saya sendiri, saya juga seorang people pleaser, dan saya kira ini adalah sifat yang bagus. Tapi ternyata saya sadar, semakin saya bikin orang lain bahagia, tapi diri saya malah yang menderita. Ini ternyata sifat yang nggak bagus dan kebiasaan jelek sebenarnya. Dan ciri-ciri utama people pleaser ini yaitu selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain, tapi lupa untuk mengutamakan kebahagiaan diri sendiri. Contohnya, kalau kamu nggak bisa menolak ajakan teman kamu main, walaupun kamu lagi sibuk, ada hal penting lain yang harus kamu kerjain, tapi karena gak enak sama temen, akhirnya kamu terpaksa ikut. Dan satu-satunya cara kamu bisa senang yaitu dengan membuat orang lain senang. Jadi di sini ada ketergantungan emosi. Kalau orang lain senang, saya baru senang. Tapi nggak bisa. Kita misalnya punya emosi yang lebih mandiri. Kita misalnya bisa lebih bahagia tanpa ketergantungan dari orang lain. Ini dari pengalaman saya sendiri. Harga diri saya, kebahagiaan saya tergantung dengan respon dari orang lain dan pendapat orang lain. Jadi kalau misalnya saya dapat like di Instagram sampai ratusan, wah saya seneng banget. Tapi pada saat saya nggak dapat like, saya bakal bete banget. Dan ini nggak sehat banget karena emosi saya selalu ketergantungan dari pendapat orang lain. Oke, jadi penyebabnya people pleaser ini kenapa? People pleaser ini biasanya rata-rata semenjak kita dari kecil. Seperti saya bilang, bapak saya seorang people pleaser, saya juga menjadi seorang people pleaser. Dan kemungkinan ini udah turun-menurun. Dan penyebab utamanya yaitu harga diri yang rendah. Dan ini biasanya karena kita nggak cukup perhatian atau kasih sayang dari orang tua atau siapapun yang membesarkan kita. Jadi dari pengalaman saya sendiri, saya waktu kecil anak kedua dari 3 kakak adik, jadi saya yang tengah. Yang pertama selalu dapat perhatian, dan yang terakhir juga adik saya selalu dapat perhatian. Dan saya ngerasa saya nggak dapat perhatian dari orang tua saya. Dan karena saya haus untuk dapat perhatian, saya pengen dapat perhatian, jadi saya harus melakukan sesuatu supaya bisa dapat perhatian. Dan ini misalnya bisa dari kecil kita misalnya disayangi sama orang tua dan dapat perhatian pada saat kita dapat nilai bagus doang di sekolah. Tapi kalau dapat nilai jelek kita dimarah-marahin sampai habis-habisan. Jadi rasa kasih sayang dari orang tua itu ada syaratnya, ada kondisinya. Kalau saya bisa dapat nilai bagus, orang tua saya sayang sama saya. Oke, ini awal mulanya. Kenapa people pleaser ini setelah kita beranjak dewasa. Dan setelah beranjak dewasa, karena pada saat masih kecil nggak dapat cukup perhatian, saya mencari perhatian dari orang lain. Oke, dan ini adalah salah satu cara untuk saya bisa bahagia. Kalau saya dapat perhatian dari orang lain dengan melakukan sesuatu, kesimpulannya saya bisa ikut bahagia. Jadi kebahagiaan saya itu sangat tergantung dengan emosi orang lain, dengan pendapat orang lain. Dan ini adalah awal mula dari people pleaser. Dan ada contoh juga ini, sering banget people pleaser itu kita selalu ngebantu orang lain, tetapi kita nggak bisa minta bantuan dari orang lain. Ini makanya kebiasaan people pleaser ini nggak bagus banget, karena kita merusak harga diri kita sendiri. Kita nggak menghormati diri kita sendiri. Oke? Dan teorinya begini, kalau kita nggak bisa menghormati diri kita sendiri, kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk menghormati diri kita. Oke? Harga diri kita harusnya berasal dari dalam, bukan dari luar. Kita nggak bisa bilang misalnya, kalau ada orang bilang saya ganteng, kesimpulannya harga diri saya lebih tinggi, kesimpulannya saya ganteng. Tapi kalau ada orang bilang saya jelek, kesimpulannya harga diri saya rendah dan saya itu orangnya nggak ganteng. Oke, ini harusnya dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dan ini juga dari kebiasaan saya dulu sering banget saya punya temen yang pengen pinjam uang, saya selalu kasih dan akhirnya nggak bisa nagih, dan itu tuh rasanya nggak enak banget ya. Kenapa dulu saya kasih, tapi setelah dikasih sekarang mau minta nggak enak juga gitu. Ini makanya saran saya, jadi mulai sekarang saya punya prinsip, saya cuma ngasih pinjam uang kalau misalnya saya siap untuk nggak mengambil balik uang tersebut. Oke, jadi kesimpulannya saya nggak akan ngasih pinjam uang terlalu besar. Dan dengan pinjam uang terlalu besar, nanti kemungkinan kita nggak bisa lagi. Dan yang ada nanti hubungan dengan teman atau saudara atau siapapun ini malah jadi rusak, jadi nggak bagus. Jadi banyak banget sebenarnya contoh-contohnya ya, kenapa kebiasaan people pleaser ini nggak bagus. Dan saya sendiri lagi coba untuk bisa lebih egois. Bukannya lebih egois ini bagus, tapi buat kalian yang people pleaser, kita harus bisa lebih egois, mementingkan diri kita dulu sendiri sebelum orang lain. Seperti istilahnya, kita harus pakai masker oksigen dulu punya kita sendiri sebelum kita bisa ngebantu orang lain. Kalau enggak,
Kita nggak bisa ngebantu orang lain tanpa bisa ngebantu diri kita sendiri dulu. Jadi gimana caranya untuk merubah sifat people pleaser ini? Terus terang dari pengalaman saya sendiri, ini nggak mudah untuk dirubah ya, karena ini kebiasaan dari kecil sampai tahunan, oke? Jadi kita harus pelan-pelan rubah kebiasaan people pleaser ini. Lain kali kalau misalnya ada teman ajakin main dan kamu sibuk, kamu bisa bilang baik-baik, makasih buat undangannya, tapi hari ini saya sibuk. Nanti lain kali saya pasti kabarin kalau bisa, misalnya. Dan sama juga, misalnya kalau ada teman kamu yang pengen pinjam uang, jangan segan untuk bilang enggak ya, karena ini bagus buat hubungan kamu dengan teman kamu, dibanding misalnya kamu pinjemin uang sekarang dan nanti akhir-akhirnya kamu nggak bisa nagih, akhirnya malah kamu lebih sakit hati ke depannya. Oke? Jadi ini buat kalian yang punya kebiasaan people pleaser, jadi itu intinya. Kita harus bisa lebih egois, oke? Ini bukan egois karena kita egois, tapi kita egois karena kita selama ini kita sudah terlalu mementingkan kepentingan orang lain sebelum diri kita, oke? Dan itu nggak bagus buat harga diri kita. Dan untuk memperbaiki harga diri dan kepercayaan diri ini, satu cara kita harus berani ngomong, oke? Berani bilang enggak pada saat kita nggak mau melakukan sesuatu, ataupun misalnya kita nggak bisa membantu orang lain. Oke, segitu aja untuk tips kali ini. Semoga ngebantu buat kalian juga yang mungkin punya kebiasaan people pleasing ini. Dan seperti saya bilang, kalau kamu pengen merubah kebiasaan people pleaser ini nggak mudah, tapi jangan nyerah. Pelan-pelan pasti bisa dirubah. Oke deh, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Makasih banyak udah mampir. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain juga lonceng supaya nggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya. Terima kasih.